Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arini Deopsari Kurniastuti dengan NIM 081911733044. Saya merupakan mahasiswi S1 jurusan Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai YOLO, You Only Look Once. Jadi, You Only Look Once sendiri itu merupakan sebuah algoritma deep learning yang merupakan subbidang dari machine learning dan artificial intelligence di mana dikembangkan untuk dapat mendeteksi objek secara real time. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih lengkap mengenai algoritma YOLO untuk mendeteksi citra grayscale. Nah, penasaran kan? Untuk penjelasan selengkapnya, simak video berikut ini. Bagus banget ya filmnya. Iya, bagus banget, wah. Kamu kenapa, Cak? Kok cemberut terus dari tadi? Iya nih, kenapa sih, Cak? Cerita dong. Aduh, aku tuh hari ini ya kesel banget. Aku barusan pas kita nonton, aku dapat surat dari Polda. Nah, aku tuh bingung, aku dapat kesalahan apa? Kok bisa sampai dapat surat dari Polda? Tanganku wes gemeter pas mau buka dan akhirnya aku berani untuk membukanya. Dan ternyata aku dapat surat tilang. Karena kamu tahu nggak kenapa? Karena aku kan nggak inget nih aku ngelanggar apa. Pas aku ingat-ingat lagi, aku nerobos lampu merah. Padahal itu ya cuman berapa ya, 0,2 detik lah gitu. Di surat itu udah tertera motorku sama plat nomornya. Bayangin, ya ampun aku kaget tuh sampai segitunya. Padahal cuman 0,2 detik atau berapa detik gitu loh padahal ini. Kok bisa sampai segitu? Terus aku harus bayar denda, harus ikut sidang, harus bagaimana? Gitu loh aku nggak tahu. Gimana ya? Ya Allah, iya tahu. Ya, sekarang itu udah banyak banget kayak etilang-etilang gitu. Jadi sekarang itu kan udah banyak banget nih pengembangan artificial intelligence maupun computer vision yang diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, salah satunya itu etilang itu dengan metode object detection yang menggunakan metode salah satunya itu metode YOLO. Nah, You Only Look Once atau YOLO itu sendiri itu merupakan sebuah algoritma yang dikembangkan untuk dapat mendeteksi sebuah objek secara real time. Nah, sistem pendeteksian yang dilakukan adalah dengan menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk melakukan deteksi, di mana sebuah model diterapkan pada sebuah citra di beberapa lokasi dan skala, dan daerah dengan citra yang diberi skor paling tinggi akan dianggap sebagai sebuah pendeteksian. Nah, makanya kalau misalnya kamu melanggar itu, jadi kayak langsung ke detect gitu plat nomornya, terus habis itu dari jenis kendaraannya, terus nanti kayak diolah dengan artificial intelligence, terus kayak dikirim gitu ke Polda setempat. Jadi sekarang kita harus berhati-hati guys kalau lagi berkendara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari YOLO itu sendiri itu apa. Nah, di sini saya akan mencoba kembali menjelaskan mengenai algoritma YOLO untuk mendeteksi suatu objek dalam citra grayscale. Di mana di sini saya nanti akan melakukan uploading data, lalu menganotasikan data citra grayscale tersebut, lalu melakukan proses training dan deployment agar YOLO itu dapat mendeteksi objek pada citra grayscale tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan YOLO V5, di mana perlu mengintegrasikan dengan RoboFlow. Jadi,
untuk menggunakan YOLO V5, kita harus memiliki akun RoboFlow terlebih dahulu. Di mana akun RoboFlow sendiri ini berfungsi untuk kita dapat melakukan uploading data-data citra yang akan kita lakukan sebagai data training untuk YOLO. Jadi kita tinggal mengupload citra-citra tersebut di laman upload, tinggal select file atau select folder, lalu kita akan melakukan langkah anotasi. Anotasi itu merupakan proses membuat bounding box. Jadi bounding box, di mana di sini kan saya akan mendeteksi meja dan kursi. Jadi seperti ini, di sini bounding box untuk meja, di sini bounding box untuk kursi. Langkahnya tinggal mudah, tinggal kita mengklik area bounding box di sini, lalu kita tinggal men-set sebagaimana kita melihat objek tersebut itu di area mana saja pada gambar tersebut. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan proses anotasi? Jadi, sebelum dilakukan proses pelatihan atau training, itu perlu dilakukan proses anotasi terlebih dahulu, di mana ini itu bertujuan untuk membentuk dataset. Jadi untuk setiap data nantinya akan memiliki nama kelas. Jadi kan di sini kelasnya ada kursi dan meja. Jadi untuk setiap data akan memiliki nama kelas, titik koordinat X, lalu titik koordinat Y objek, lalu panjang kotak pembatas, dan lebar kotak pembatas. Di mana hal tersebut itu dilakukan atas dasar YOLO kan menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan atau JST, di mana untuk mendeteksi objek pada sebuah citra, JST itu pada YOLO diterapkan dengan cara membagi citra menjadi beberapa wilayah dan memprediksi setiap kotak pembatas dan probabilitas untuk setiap wilayah tersebut. Nah, kotak-kotak pembatas ini nanti kemudian akan dibandingkan dengan setiap probabilitas yang akan diprediksi. Lalu, setelah kita melakukan proses anotasi data, sehingga kita sudah memiliki data training, nah nantinya kita dapat melakukan start training, di mana di sini saya menggunakan 21 citra image grayscale, lalu 5 image untuk validation set, dan 5 image untuk testing set, di mana jumlah persentase ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oh iya, sebelumnya citra grayscale sendiri itu merupakan citra yang nilai intensitasnya itu bergantung pada nilai derajat keabuan. Lalu setelah kita melakukan start training, kita akan untuk mengintegrasikan dengan YOLO. YOLO-nya kan kita menggunakan algoritma pada Google Colab. Nah, kita melakukan ekspor terlebih dahulu. Lalu nanti setelah diekspor, nah ini kita copy untuk kita gunakan pada algoritma YOLO. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan algoritma YOLO-nya. Jadi tadi telah saya jelaskan bahwa kita sudah mengupload data lalu menganotasi. Sekarang kita melakukan bagaimana caranya mentraining dan mendeploy data citra grayscale untuk deteksi objek pada YOLO. Jadi yang pertama kita menginstal, tadi kita menggunakan YOLO V5, di mana ini algoritmanya sudah ada tersebar di beberapa database internet. Seperti ini algoritmanya, lalu kita perlu mengkoneksikan G Drive kita pada Google Colab. Jadi di sini saya membuat suatu file YOLO Grayscale pada G Drive saya. Nah, di sini saya menggunakan nama file YOLO Grayscale, dan di dalamnya nanti akan berisi data training dari proses YOLO kita. Jadi di sini ada data, models, nanti ada data training. Lalu setelah mengkoneksikan Google Drive dengan algoritma pada YOLO, selanjutnya
kita dapat melakukan koneksi WNDBI, di mana pada coding berikut nantinya akan keluar WNDBI.EA authorize. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk mengupload API. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu tinggal kita kopas saja di kolom running. Dan nantinya akan ada extracting dataset, di mana kan tadi kita memiliki dua kelas, yakni kursi dan meja, dan di sini telah dikelompokkan menjadi output kursi dan meja di file citra grayscale, di file training citra grayscale, sebagaimana yang ada pada Google Drive. Lalu setelah itu melakukan importing data yang telah dianotasi, di mana ini merupakan parameter-parameter dari algoritma YOLO sendiri, di mana Ancor itu merupakan yang berperan pada bounding box, lalu ada backbone, head, dan berikut merupakan algoritmanya. Nah, selanjutnya saya mencoba mentraining YOLO tersebut untuk 100 epoch, di mana algoritmanya sebagaimana berikut. Lalu setelah melakukan proses training, lalu kita men-start TensorBoard, di mana hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui citra yang telah di bounding box tadi. Lalu kita juga dapat melakukan auto scale grafik dari citra-citra yang kita miliki. Selanjutnya nantinya setelah melakukan pengkodingan sebagaimana berikut, nantinya akan terdeteksi citra grayscale yang objeknya itu sudah jelas. Jadi pada objek A itu terdapat meja dan kursi, terdapat meja saja atau kursi saja. Nah, pada lapisan polling layer itu peta-peta fitur yang telah diproses melalui review akan dikecilkan dengan memilih ukuran window tertentu. Nah, dengan adanya lapisan polling, maka ukuran data nanti akan menjadi kecil, lalu sehingga dapat lebih mudah untuk dikelola dan dapat lebih mudah untuk mengontrol adanya overfitting. Jadi tadi telah disinggung bahwa algoritma YOLO itu memiliki kecepatan lebih cepat dibanding algoritma-algoritma lain, di mana algoritma YOLO sendiri pada salah satu sumber itu dijelaskan bahwa algoritma ini itu memiliki kecepatan yakni 45 frame per detik, bahkan dapat diperbarui sehingga kecepatannya itu hingga mencapai 155 frame per detik. Nah, selain itu, hal yang perlu diperhatikan pada proses training YOLO sendiri itu diantaranya ialah yang pertama itu ada batch size, di mana merupakan banyaknya data yang digunakan untuk setiap pelatihan. Dan semakin banyak data, maka semakin baik hasilnya. Lalu yang kedua itu ada epoch, yakni banyaknya proses iterasi. Lalu selanjutnya itu ada juga learning rate, di mana learning rate ini merupakan seberapa cepat proses pelatihan. Dan semakin cepat learning rate, maka nantinya akan semakin mudah untuk mendeteksi objek. Dan berikut merupakan hasil running dari YOLO V5 dalam kemampuannya untuk mendeteksi objek pada citra grayscale.
terlihat bahwa YOLO-5 mampu mendeteksi objek pada citra grayscale, di mana tadi kan saya memiliki dua kelas, yakni kelas meja dan kelas kursi yang telah saya buat anotasinya di bounding box, lalu saya training, dan dapat dilihat hasilnya pada setiap citra grayscale, YOLO mampu mendeteksi kelas meja dan kursi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.